Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberi nikmat kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Teman yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nining dari kelas 1 E-Channel 1 dengan NPM 6122140, Prodi Ekonomi Syariah Gunadarma. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas kultum singkat tentang jangan meninggalkan sholat. Teman-teman tahu nggak sih, sholat itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di agama Islam. Sholat juga merupakan tiangnya agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholat ialah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikannya, ia telah menegakkan agama Islam itu. Dan barang siapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu." Hadis riwayat Baihaqi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Islam itu diibaratkan sebuah bangunan, di mana bangunan tersebut harus memiliki fondasi atau tiang penyangga. Tiang penyangga ini berguna untuk memperkokoh bangunan tersebut agar tidak roboh. Dalam hadis tersebut menegaskan bahwa fondasi agama Islam yaitu adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholatnya, terlebih lagi dengan berjamaah, maka sedang menegakkan agamanya. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Apabila ada seorang muslim yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, tetapi dia meninggalkan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan, maka akan ditolak keislamannya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali memberikan peringatan, memberikan kalimat ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Teman-teman tahu nggak sih maksud kalimat dari orang-orang yang lalai dari sholatnya? Maksudnya yaitu orang-orang yang sholat tapi tidak khusyuk, orang-orang yang sholat tapi sholatnya salah-salah, orang yang sholat tapi wudhu dan bersucinya nggak benar, orang yang sholat tapi kadang ia lakukan dan kadang ia tinggalkan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak sholat? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggolongkan di antara ciri-ciri orang yang paling jelas terhadap kemunafikannya, yaitu seseorang yang malas ibadah sholat. Dan di antara orang yang meninggalkan sholat, Allah akan mengazabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufr tarka sholati. Sesungguhnya batas seorang dengan syirik dan kufur itu ialah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa siksa yang Allah berikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat ketika di dunia. Yang pertama yaitu dicabut keberkahan umurnya. Yang kedua, doanya tidak diterima. Yang ketiga, setiap amal yang dikerjakan tidak akan mendapat pahala. Yang keempat, tidak termasuk doanya orang-orang saleh. Siksa ketika akan mati yaitu dia akan mati dalam keadaan haus, dia akan mati dalam keadaan lapar, dan yang ketiga yaitu dia akan mati dalam... Teman-teman tahu nggak sih, sebagian ulama tuh berpendapat bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat yaitu orang yang sudah murtad dari agama Islam. Ya walaupun tidak semua ulama berpendapat demikian, tetapi yang harus kalian tahu, kalimat tersebut menegaskan bahwa pentingnya
sholat dan bahayanya meninggalkan sholat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sholat ialah satu-satunya ikatan kita dengan langit. Sholat ialah satu-satunya ikatan kita dengan Allah. Jika kita meninggalkan satu kali saja sholat, maka artinya kita memutus tali ikatan dengan Allah. Kemudian, jika kita memutus tali tersebut, bagaimana caranya kita mendapat pertolongan Allah? Bagaimana cara Allah menolong kita? Ketika kita mati, sholat adalah amal pertama yang ditanyakan oleh Allah. Jika sholat kita benar, maka semua amal akan diperbaiki oleh Allah. Tapi jika sholat kita rusak, maka semua amal pun ikut rusak. Oleh karena itu, marilah kita menjaga sholat kita agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah. Teman-teman, tahu gak sih, ada beberapa amalan ketika kita menjaga sholat kita. Yang pertama yaitu Allah akan memudahkan kehidupan kita. Yang kedua, Allah hilangkan siksa kubur kita. Yang ketiga, kita dapat melewati jembatan Shirathul Mustaqim dengan secepat kilat. Yang keempat yaitu kita dapat masuk surga. Dan untuk teman-teman yang sudah menjaga sholat 5 waktu, mari kita tingkatkan lagi dengan sholat di awal waktu. Dan untuk teman-teman yang sudah sholat di awal waktu, mari kita tingkatkan lagi dengan ibadah yang lain seperti sholat sunnah dan lain-lainnya. Pada kesempatan kali ini saya berterima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.